Tapi kalau kita bicara substansi, kualitas, saya kok sebetulnya punya kekecewaan yang sangat besar di dalam pemilu kita kali ini. Kenapa tuh, Pak? Oh, ini ceritanya bisa panjang, tapi untuk membuatnya sederhana, bahwa pemilu kita ini menurut saya sangat terganggu, eh, termasuk dari penyelenggaranya sendiri. Ya. Jadi kalau kita ikuti tahapan-tahapan sejak awal, itu misalnya kalau saya ditanya, apakah jumlah peserta pemilu itu memang betul 18 ditambah 6 jadi 24. Saya sebetulnya ingin mengatakan seharusnya kalau pemilu bekerja KPU bekerja dengan betul-betul mandiri, dengan integritas yang penuh, itu peserta pemilunya untuk pemilu DPR misalnya itu tidak 18. Tidak sampai 18. Tidak, karena KPU telah melakukan manipulasi sebetulnya. Ada sejumlah partai politik yang sebetulnya tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Ini serius. Jadi ini terjadi. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan pencalonan misalnya. Daftar calon tetap dari partai-partai politik di setiap dapil. Baru pertama kali di pemilu kita sekarang itu dibolehkan kurang dari 30% keterwakilan perempuan misalnya. Padahal di undang-undang jelas sekali disebutkan bahwa itu paling sedikit 30%. Ini bertentangan dengan. Nah, kemudian kita berjalan lagi. Baru pertama kali di pemilu ini masyarakat tidak bisa melihat 100% daftar riwayat hidup para calonnya. Karena KPU mengatakan itu tergantung kepada partai politik atau calegnya. Dia mau membuka atau tidak karena ada data rahasia. Ini persoalan besar. Nah, kemudian tentu kita dengar persoalan pencalonan pasangan calon presiden melalui putusan MK. Ya kan begitu. Nah, kemudian yang terakhir di dalam proses rekapitulasi ini, KPU tidak mampu membuat sistem sirekap yang sangat penting untuk kita semua, itu menjadi sistem sirekap yang gagal dan tidak bisa dipastikan berguna. Nah, sekali ini rentetan dari persoalan-persoalan dari penyelenggaranya sendiri. Nah, jadi menurut saya ini adalah pemilu yang sebetulnya paling kualitasnya punya permasalahan yang besar. Artinya memang ada kemunduran-kemunduran dari segi tidak hanya prosedural, tapi juga substansialnya ini dipertanyakan gitu ya Pak Haidar ya? Betul, bahkan tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi kemudian kita mau mengatakan bahwa pemilu kita ini berjalan jujur dan adil, demokratis dan seterusnya, juga tentu tidak kalau saya berpandangan, ya betul, itu tidak tepat gitu.